electricity atau energi listrik. Nah, karena materi di season ini cukup banyak, jadi Mister akan langsung mengartikan kalimat-kalimat berikut ya. Pertama ada sumber electricity atau sumber listrik. Ya, sumber listrik itu ada baterai, aki, dinamo, dan generator. Ya, kalau yang dipelajari di materi ini yang diambil sesuai buku Yudhistira, ya, buku sains Yudhistira. Lanjut, kita ke materi sumber electricity pertama, yaitu baterai. Ya, baterai disebut juga sebagai elemen kering. Energi yang dihasilkan baterai itu lebih kecil dibanding sumber energi yang lain, ya, sumber energi listrik yang lain seperti aki, dinamo, dan generator. Baterai dibagi menjadi dua, baterai primer dan baterai sekunder. Jadi baterai primer itu baterai yang hanya bisa digunakan sekali, karena dia menggunakan reaksi kimia yang tidak bisa diulangi lagi. Contohnya ini berikut nama-nama baterai primer. Ya. Selanjutnya baterai sekunder, baterai yang bisa di charge atau diisi ulang karena dia punya reaksi kimia yang bisa diulang. Ya. Berikut adalah contoh-contoh nama baterai sekunder. Contoh mudahnya adalah baterai HP dan baterai laptop. Ya, bisa diisi ulang kembali. Selanjutnya ada akumulator atau aki. Aki adalah sebuah baterai yang bisa diisi ulang kembali. Dia juga disebut baterai basah, ya, karena dia menggunakan cairan kimia sebagai konduksi elektriknya. Ya, aki sering digunakan di kendaraan bermotor. Di dalam aki ada lempeng yang terdiri dari lempeng positif dan negatif, ya, digunakan sebagai kutub positif dan negatif, ya, lempeng-lempeng tersebut. Nah, lempengnya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk menjaga atau menyimpan listrik, ya. Ada beberapa tipe aki, contohnya 6 volt, 12 volt, dan 50 volt. Sudah kita tahu dari angka saja, semakin besar angkanya berarti semakin besar tenaga listriknya, ya. Dinamo dan generator, ya. Dinamo memiliki sistem prinsip kerja yang sama dengan generator, yaitu merubah energi gerak menjadi energi listrik. Perbedaannya adalah jumlah listrik yang dihasilkan. Kalau generator itu menghasilkan listrik yang besar, kalau dinamo dia listriknya lebih kecil. Contohnya pada dinamo sepeda, ya. Generator bisa menghasilkan listrik yang sangat besar. Jadi dia bisa digunakan sebagai pusat pembangkit listriknya. Plant di sini maksudnya pembangkit, ya. Dalam pembangkit listrik, generator dihubungkan ke sebuah turbin. Jadi turbin adalah sebuah roda besar yang bisa berputar sangat cepat. Berdasarkan sumber energi untuk menggerakkan turbinnya, kita bisa membagi pembangkit listrik berdasarkan sumber tenaganya. Ya, ada air, uap, gas alam. Nah, solar di sini maksudnya tenaga surya, nuklir, charcoal atau batu bara, dan angin. Jadi kalau bahasa Indonesia ini bisa disebut seperti PLTA, pembangkit listrik, tenaga air, dan seterusnya.